seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika bersujud itu. Maka hadis ini umum, tidak ada menyebut solat sunat atau solat wajib. Ketika kita sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Sebaiknya ketika kita sedang sujud, ketika bersama dengan imam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kebetulan kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sujudnya lama sekali. Itu kalau saya hitung pelan, itu tasbihnya 10 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai 3, kita bisa tambah dengan doa kita yang lain. Kalau kita bisa bahasa Arab, diucapkan dengan bahasa Arab. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiba, Allahumma najjihni, Allahumma ja'al hadhihi tijarah tijaratan lan tabur, boleh. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, jangan dilafazkan di mulut, pakai bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Banjar, cukup di dalam hati saja. Dan kalau kita sholat berjamaah, imamnya tidak terlalu lama sujud, kita jangan lama-lama sujud, menimbulkan fitnah. Walaupun secara fikih tidak batal. Batal itu kalau kita tinggal 2 rukun. Imam ruku, kita masih juga berdiri. Imam sujud, kita masih juga berdiri. Itu batal iktidaknya. Sholatnya tidak batal, iktidaknya. Iktidak itu mengikut imamnya batal. Kalau tinggal 2 rukun. Jadi kalau antum sujud, sampai imam hampir salam baru antum bangkit, sholat antum sah. Berjamaah antum pun sah, tapi menimbulkan fitnah. Silap-silap berhenti orang sebelah, sangkanya mati dalam sujud. Nah, jadi sebaiknya yang panjang doa waktu sujud itu adalah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Silakan sepanjang-panjangnya sujud. Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya. Bagaimana ayatnya panjang, begitulah lama sujudnya. Tapi waktu sholat sendiri. Begitu keterangan tentang kapan kita berdoa dan dalil berdoa, apa yang kita panjatkan, dan bagaimana hukum fikihnya. Demikian Bang Alfred. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwi Lestari. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kebetulan saya kan ibu rumah tangga, full time mom ya, di rumah aja gitu. Dulunya bekerja Ustadz. Jadi saya akhir-akhir ini sering ngerasa burn out gitu Ustadz. Ini merupakan suatu musibah bagi saya. Saya anggap ini kayak musibah, kayak cobaan gitu ya. Kayak bosan gitu di rumah. Yang dulunya kerja ngobrol sama teman gitu. Jadi mohon tipsnya Ustadz, bagi kami ini seorang ibu rumah tangga, apa gitu supaya tetap kuat, tegar gitu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang sangat membosankan bagi kita itu adalah rumah yang diimpi-impikan ratusan ribu saudara kita yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jakarta. Saya kemarin di airport, tiba-tiba muncul di beranda YouTube, manusia, ada kampung ternyata di bawah kolong. Jadi ini seperti flyover. Di bawah kolong ini ternyata ada kampung. Ada sekolahnya, ada rumahnya, ada kamarnya, ada masyarakatnya di dalam. Jadi yang bosan di rumah, kumpulkan semua jamaah yang bosan di rumah, silakan datang ke Jakarta untuk mengunjungi kampung ini. Saya seumur-umur belum pernah melihat itu di Jakarta. Saya baru ketemu di YouTube. Rumah yang sangat membosankan bagi kita, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita. Suami yang membosankan bagi ibu, bosan kali aku udah nengok muka lakiku ini Pak Ustadz. Itu adalah yang dirindukan oleh para jomblo yang belum ketemu jodoh sampai sekarang. Anak yang paling membosankan bagi ibu, bapak yang bosan dengan anak ini nangis terus. Bahkan ada seorang bapak membunuh anaknya karena nangis terus. Ibu memukul anaknya pakai gayung, mati gara-gara nangis terus. Membosankan anak ini. Itulah anak yang dirindukan orang sampai pergi ke Singapura bayar 300 juta untuk bayi tabung. Jadi hidup orang yang membosankan, cobalah kata Nabi, jurusnya unzuru ila man huwa
unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang di bawah. Itu akan membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Makanya saya, untuk menjaga rasa saya ceramah dengan gubernur, saya ceramah di masjid yang besar, tapi juga saya ceramah di hutan. Saya berangkat dari Pekanbaru, makan siang, sampai dalam hutan jam 2 malam baru makan. Berlumpur, berhujan, seminggu sakit. Kena pacat, kena lintah. Jadi, kenapa kita perlu bersusah-susah? Supaya kita menghargai senang. Kenapa Allah kasih kita sakit? Supaya kita menghargai sehat. Kenapa Allah buat kita berpisah? Supaya kita menghargai keberadaan, persahabatan, persaudaraan. Kenapa Allah buat orang-orang tersayang kita itu mati, meninggal? Supaya kita menghargai hidup. Jadi bagi yang bosan, itu memang kerjaan setan. Setan membuat kita ini bosan dengan nikmat Allah. Padahal sholat kita ini belum bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpul semua sholat kita dari sejak akil balik sampai sekarang. Dikumpulkan sholat saya, zikir saya, ceramah saya, untuk menebus satu nikmat biji mata saya ini. Belum dapat menebus. Jadi kalau ada orang bosan dengan hidup, itu kufur sekali. Na'udzubillah. Maka perlu kita keluar rumah, ke rumah tetangga, melihat yang lebih rendah. Jangan ke tempat orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kita menjadi lebih kufur. Jangan ke rumah orang, kalau kita lihat rumahnya, kita jadi lebih kufur. Tapi carilah orang yang kalau kita berteman dengan dia, kita menjadi lebih bersyukur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, ini di Quran surat Al-Baqarah kan, Ustaz, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Konteks ayat ini kalau kita baca gitu, Ustaz, redaksinya Allah pakai pasti, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Apakah memang hampir semua orang nanti akan mengalami kesedihan ini, Ustaz? Atau yang namanya keterpurukan, kesedihan itu ada hukum sebab akibatnya, Ustaz? Misalnya kita berbuat dosa baru kalau hukum, atau memang pasti semua orang tuh akan merasakan yang namanya keterpurukan, kesedihan, Ustaz? Ini sahabat Nabi meninggal perang, lalu keluarganya merasa berduka, anak kami mati, suami kami mati. Turun ayat, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup bersama Allah, di sisi Allah, dan mereka dapat rezeki terus. Mereka lebih enak daripada kamu, mereka lebih nyaman daripada kamu, mereka lebih mulia daripada kamu. Kok kamu sedih? Yang kamu sedihkan itu diri kamu, bukan mereka. Setelah ayat ini barulah ayat berikutnya, walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Tapi ujiannya itu syai' artinya kecil. Al-khawf, takut bangkrut, takut mati, takut pisah, takut ditinggalkan, takut pensiun, takut gimana anak-anak nanti, takut nggak bisa nikah, takut nggak bisa, takut. Wa nabluwakum bisyai'in minal khawf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, gagal bisnis, wal anfus, mati, sakit, was samarat, paceklik, kering kerontang, hujan tidak turun, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka bisa berkata, inna lillah, ini semua datangnya dari Allah. Bisnis, untung, ini datangnya semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali pada Allah. Jangankan rumah ini, jangankan jabatan ini, jangankan mobil ini, kita pun akan balik. Apalagi lah benda-benda ini. Benda ini balik semua. Sedangkan yang ini yang dulu dibawa aja balik. Apalagi benda-benda yang datang belakangan ini. Akan balik semua menghadap Allah.
Itulah hakikatnya. Tapi saya kan udah sholat Ustadz, saya udah ngaji, kok saya bangkrut, kok saya susah, kok saya kehilangan, kok saya sakit. Jadi cara berpikir kita salah. Semua berawal dari cara berpikir yang salah. Kalau sehat nikmat, kalau sakit laknat, kalau kaya nikmat, kalau miskin laknat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia ini kalau dikasih nikmat, senang, kenyang, tenang, Tuhan memuliakan aku. Wa amma adapun manusia ini idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya disempitkan, dibuat dia agak susah dikit, apa kata dia? Tuhan menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya tidak begitu. Kaya itu bisa jadi nikmat, tapi juga kaya bisa jadi laknat. Miskin bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi rahmat. Sehat itu bisa jadi nikmat, tapi sehat juga bisa jadi laknat. Sakit bisa jadi laknat, tapi sakit juga bisa jadi rahmat. Kapan sakit jadi rahmat? Kalau kita sadari bahwa dengan sakit itu dosa kita diampunkan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah mensucikanmu dari segala dosa-dosa. Dosa saya apa? Saya nggak ada buat dosa. Ya ketika kau merasa nggak berdosa itulah dosamu. Tetangga saya nggak sholat, sehat-sehat aja. Saya yang sholat kok sakit. Kawan saya itu nggak sholat, kaya, dia rumahnya besar, mobilnya bagus. Saya sholat, kredit aja susah bayarnya. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi manusia ini semuanya berawal dari salah pikir. Karena salah pikir akhirnya salah ngomong. Karena salah pikir akhirnya salah berbuat, salah. Akhirnya beragama pun salah. Melihat Allah pun salah, melihat Nabi pun salah. Apalagi melihat Ustadz. Melihat kita semua salah, karena salah berpikir. Jadi hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan. Kita udah sholat, kita udah hijrah, maka kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Merenung, beribadah, Allah segarkan pikiran kita, Allah fresh, Allah tunjukkan hikmah-hikmahnya. Kamu dulu aku buat begini, ini hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha, Allah tunjukkan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia sudah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Siapa yang diberikan harta, dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Enggak. Siapa yang diberikan jabatan, dia sudah diberikan kebaikan. Enggak. Karena jabatan bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Harta bisa menjadi rahmat. Kapan mobil itu jadi rahmat? Ketika dia dipakai pengajian, bawa keluarga ke masjid. Tapi bisa jadi laknat. Kapan uang itu menjadi rahmat? Jadi cara pandangnya dibenarkan, diluruskan, dibetulkan. Demikian Bang Alfred. Baik, Masya Allah. Berikutnya dari Ibu Nunung. Ibu Nunung dari Hong Kong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ban Alvin. Waalaikumsalam. Iya Pak. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengubah rasa iri menjadi motivasi? Karena kan terkadang kita buka Facebook kan melihat penghasilan orang lain itu lebih melebihi dari kita. Jadi supaya tidak timbulnya rasa iri itu bagaimana untuk menghindarinya dan mengganti menjadi rasa motivasi dan inspirasi agar saya bisa baik seperti dia gitu. Terima kasih Ustadz. Lihat postingan orang, rumahnya bagus, mobilnya bagus, suaminya ganteng. Muncul hasad dalam hati kita. Bagaimana caranya memperbaiki ini? Yang pertama, kalau saya hasad, amal saya hancur. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai kamu hasad. Kalau kamu hasad, amalmu habis seperti api memakan kayu bakar.
Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Karena kalau kau hasad, pahalamu, sholatmu, ceramahmu semuanya hilang. Jangan kamu minum gula, karena kalau kau minum gula kau kena diabetes. Jangan kau makan kambing, karena kalau kau makan kambing nanti kena jantung koroner. Jangan kau makan santan, karena kalau santan nanti menggumpal darahmu kental. Biasanya kita akan mudah menerima larangan kalau tahu efeknya. Jangan hasad, nanti kalau kau hasad amalmu hilang. Nah, itu dulu pertama. Itu namanya tarhib. Tarhib itu ancaman. Yang kedua, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Jadi ada yang boleh hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu, hafal Quran, ngerti Islam, lalu dia pakai pagi petang siang malam ilmunya ini untuk mencari ridha Allah. Nah, kita boleh hasad, ingin seperti dia. Hasad yang positif namanya ghibtah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta, fasallatahu ala halakatihi, dipakainya hartanya itu sampai habis untuk menolong agama Allah. Nah, ini kita boleh hasad yang positif namanya ghibtah. Ya Allah, aku lihat temanku ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasih aku pintu rezeki terbuka juga seperti dia, maka aku akan bangun masjid, aku akan bangun pesantren, aku akan sekolahkan anak yatim, aku akan buat fakir miskin. Kalau hanya sekedar rumahnya besar, rumahnya akan tinggal. Kalau hanya sekedar mobilnya bagus, mobilnya tinggal. Tapi kalau dia buat rumah Allah, dia buat pondok pesantren, maka itu yang akan kekal abadi. Kita akan terus melawan setan. Sampai kapan? Sampai ruh keluar dari jasad. La'atiyannahum, aku akan goda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka ada dalam jasad. Jadi kalau setiap kita ada hasad dalam hatinya, masih hidup, artinya dia masih hidup, ruhnya masih ada. Nanti kalau ruhnya udah keluar dari jasad, udah nggak ada lagi bisikan, karena setan udah berhenti berbisik. Kita hanya disuruh melawan, kita nggak disuruh membunuh setan, kita disuruh melawan godaan setan. Dan Allah berjanji Allah akan menolong orang yang melawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.